Opone sing enak iku opone dadi wong Amerika iku apane iki? Jamal di Amerika lama. Apanya yang enak jadi orang Amerika? Sistemnya apanya? Kamu menjadi orang yang lemah di Jepang. Kenapa? Karena kamu dilindungi oleh negara. Ya tak? Polisi ini tertib, hukumnya jalan. Nah di Indonesia, kamu harus melindungi dirimu sendiri sehingga kamu sakti. Betul enggak? Dek kono polisi melindungi, dek kene ngancam hari ini. Maka tidak ada bangsa yang setangguh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang semandiri bangsa Indonesia. Nek kene moh ngemis mas. Melarat gak mangan, mate, ayo mate tapi moh ngemis. Mandiri. Dan aku wis nang Amerika, aku wis nang Jepang, aku wis nang Korea, aku nang Swiss, aku wis nang Jerman, aku nang Italia kabeh. Tidak ada bangsa yang seefisien dan sekreatif bangsa Indonesia. Cuman gak diakonin dunya. Mergo dunyane gak paham. Kene iki U19, dunya iki mek sepak bola tarkam. Antar kampung. Aku wani ngomong ngono kate lapo? Kate lapo? Anjane ngono kok. Opone sing enak iku opone dadi wong Amerika iku apane iki? Jamal di Amerika lama. Apanya yang enak jadi orang Amerika? Sistemnya apanya? Kamu menjadi orang yang lemah di Jepang. Kenapa? Karena kamu dilindungi oleh negara. Ya tak? Polisi ini tertib, hukumnya jalan. Nah di Indonesia, kamu harus melindungi dirimu sendiri sehingga kamu sakti. Betul enggak? Dek kono polisi melindungi, dek kene ngancam hari ini. Maka tidak ada bangsa yang setangguh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang semandiri bangsa Indonesia. Gak wani, gak duwe penggawean wani rabi. Ono wong sak donya. Gak ono. Gak jelas mangane duwe anak meneh. Mek WA meteng. Hah? Itu ya Rek ya, surane ya. Aku harus ngedein hati mereka mas. Kecuali Anda menjadi presiden dan Anda bimbing bangsa Indonesia seperti yang Anda mau, aku enggak masalah. Asal kuncinya cuma satu. Bolehkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Dan mereka ini multi talent. Mereka ini di bidang ilmu pengetahuan. Kapan ada olimpiade sains yang Indonesia enggak menang? SD, SMP, SMA selalu menang. Tapi Indonesia tidak boleh meneruskan kemenangannya sampai tingkat dewasa. Begitu kamu dewasa, kamu hebat, kamu dibunuh. Apalagi kamu orang Indonesia, apalagi Indonesia Muslim. Muslim itu tidak boleh. Muslim ibadah boleh. Tapi Muslim kaya, dielek-elek, difitnah-fitnah. Betul enggak? Muslim politik pateni. Kan begitu? Itu. Koyok-koyok fair-fair ae dunya. Wong dapurmu gak fair anjane. Bayang nek aku mimpin Indonesia. Kate lapo kon? Ayo, kate lapo kon? Ono daya macem-macem, gak kok terus mayungi raja Arab. Terus ala mek didik oleh investasi. Lah lapo kon mang mayung-mayungi ku mah. Gitu loh. Nek kene moh ngemis, Mas. Melarat gak mangan, mate, ayo mate tapi moh ngemis. Mandiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah. Oh alah, aku iki setengah mati gedekno atine arek-arek melarat e. Aja dicilikno, aja digembosi atine Mas, sakno arek-arek iki. Dan pinter-pinter Mas, kita juara olimpiade terus. Bahkan anak saya itu ndak mau juara olimpiade. Cak Fuad, saya ingin lapor sama Cak Fuad, ponakan Cak Fuad, anak saya yang kecil. Loh kamu kok ndak ikut yang olimpiade untuk enggak, saya enggak usah, saya fokus bahasa Arab saja. Jadi dia sekarang fokus belajar bahasa Arab. Saya olimpiade untuk apa? Kalau bahasa Arab jelas dunia akhirat.
jelas urusannya sama Allah, jelas urusannya sama malaikat, sama nabi, sama kehidupan umat manusia. Gitu loh. Maka Islam itu tidak seperti yang berlangsung di dunia sekarang ini. Tidak begitu. Pancasila pun tidak begitu. Pancasila itu tidak ada kesejahteraan atau kemakmuran sosial bagi. Yang ada keadilan sosial itu software. Itu soal tadi itu. Tawar-menawar nurani antar manusia. Bukan soal sogehnya. Bukan soal berapa investasimu, berapa hartamu. Tapi adil apa tidak. Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada, yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal. Maka kamu merasa dia radikal, karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Sangat radikal. Gitu ya. Tidak berarti saya setuju HTI. HTI yang ngono ojo kementus kan gue. Ojo petita-petiti kayak Islam-Islam dhewe kayak swarga-swarga dhewe. Ayo serawung sing enak, rembug sing enak. Teman-teman saya mau datang malam hari tapi kecilik disangka tadi malam. Teman-teman dari HTI. Ya, kemarin disangka kemarin. Saya tidak masalah HTI, HTO, HTU. HTM sakarep-karepmu. Tidak urusan, yang urusan saya adalah apa output perilaku. Menyelamatkan umat manusia apa tidak. Untuk apa kamu jadi ranking 1 kerjanya menjajah kemana-mana. Yang gitu. Dan kita ini bukan hanya tidak mau dijajah, malah memohon dijajah. Ibarat lonte mas, monggo tah. Jadi mas, saya setuju Indonesia seperti itu, tapi saya tidak rela kalau rakyat Indonesia dianggap bagian dari Indonesia yang seperti itu. Rakyat Indonesia something else. You are very opo yo? Kapal feri. Loh aku kenal arek-arek kok. Pinter-pinter, lengkap pengetahuan, skillnya luar biasa teman-teman, tapi tidak akan pernah bisa berkembang. Very smart, very multi talented mereka, tapi tidak boleh berkembang, tidak boleh menjadi dirinya sendiri, dibunuh setelah SMA. Kecuali Anda jadi dosen di Jepang, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda di Indonesia menjadi seperti itu, Anda akan dipotong. Akan dipotong, benar-benar akan dipotong karena cara berpikirnya maupun karena sistemnya, kultur dari birokrasinya seperti itu. Gitu ya teman sekalian. Oke. Pernah saya sudah tanya di Ma'iyah entah berapa tahun yang lalu, subjek perubahan itu yang primer Allah apa kita, kan gitu. Kalau Anda lihat ayat tadi, menurut Pak Muzamil subjek utamanya adalah Allah. Saya ingin ini caranya daripada berdebat, kita lihat alam kauniyahnya sama koliyahnya. Jadi misalnya Pak, kalau kita tanam padi, kita cuma naruh benih set, ya, kemudian sudah kita tinggal ngeliat-liat untuk dadak suketnya dijabuti mengunut. Tapi yang menumbuhkan dia sampai panen itu bukan kita. Oke, asumsinya Allah ndak ada, gitu aja ya. Nanti dulu ya. Pokoknya Allah gak ono. Pokoknya ono awake dhewe karo sing dudu awake dhewe. Nah saya tanya, prosentase kerjaan kita di dalam peristiwa tanam padi sampai panen, itu kira-kira yang kita kerjakan berapa persen, yang bukan kita berapa persen? Nek ngono tok aja cukup. Kira-kira 90-10 ta 90-55 ta 1-90 ta 0,0001 99,000 sekian. Menurut sampean. Jadi padi saja sudah kita bisa lihat bahwa kita itu perannya di bawah 5%. Durung meneh ya apa banyu itu berinteraksi karo sel-sel tanaman itu sedemikian rupa dan seterusnya. Wis ngene wis, gak usah ado-ado nang sawah timbangane bledok. Wis kon ndelok awakmu dhewe. Siapa yang membuat jantungmu berdetak setiap hari? Engko sik, kan asumsinya Allah ndak ada. Terus pokoknya duduk kon kan gitu kan? Bukan Anda. Anda bisa enggak menentukan
jam sekian, menit kesekian, detik kesekian Anda tidur, bisa enggak? Bisa? Bisa? Enggak bisa. Jadi Anda tidak pernah tahu detik ketika Anda pindah dari bangun ke tidur. Anda tidak pernah tahu. Itu gaib. Oh ngerti-ngerti turu, ngerti esuk tangi. Nah, sing nangekno ya sapa? Jadi teman-teman sekalian, di sekitar kita, di dalam diri kita, di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, sesungguhnya tinggal kita statistik. Peran kita berapa, peran yang bukan kita berapa. Nah sekarang yang bukan kita itu Allah atau bukan, di sini ada perbedaan pandangan. Ini yang pertama ya. Ya sekarang Allah itu siapa, ada apa tidak, primer apa sekunder, di sini letaknya yang diungkapkan oleh Mas Aziz tadi, Pak Aziz tadi. Seluruh dunia ini tidak bertujuan ridha Allah. Tidak ada tujuan surga sebenarnya. Tujuan mereka adalah membangun dunia. Dan membangun dunia dipersempit menjadi materialisme. Semua yang disebut ranking tadi kan materialisme. Metodenya, torikotnya adalah kapitalisme. Itu pun dilebarkan menjadi kapitalisme liberal. Kan gitu. Dan yang kita lakukan dan dilakukan hampir oleh semua negara di dunia adalah itu. Bukan Pancasila sama sekali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini resume saja bahwa di seluruh dunia ini, di seluruh lho ya, arek cilik makian, alhamdulillah, muga-muga pokoke mlebu ya nang sel-sele ya. Ya, amin ya rabbal alamin, turu gak masalah. Aja meneh arek cilik sing gede-gede ngluntuk aku lak jarno. Ya. Tapi gini Mas, kenapa Anda tidak bisa merubah Indonesia maka Anda harus mengandalkan Allah? Karena cara berpikir Anda dan pandangan hidup Anda mengenai Indonesia berbeda dengan yang berlangsung di Indonesia dan di seluruh dunia. Karepe dunya ya ngene iki kaya ngene iki. Karepe Indonesia saiki pemerintah ya ngene iki karepe. Padahal karepmu gak ngono. Jadi seandainya mau ngomong perubahan, perubahan menurut siapa, kemana, untuk apa, tujuannya bagaimana, pandangan utamanya apa. Kalau Pak Mukhtar jelas pandangannya adalah perjalanan menuju ridha Allah tadi itu. Itu teman sekalian. Terus yang ingin saya resumekan terakhir adalah kan tidak mungkin sampean merubah Indonesia. Wong sing dikarepno perubahan itu dadi kaya Amerika, dadi kaya Jepang, dadi kaya Korea kok. Nek kene gak. Jadi kan gelut mekan, gelem gak gelem. Nek kon sing kate ngrubah Indonesia kan harus bertengkar kita. Maka HTI langsung dirubah secara konstitusional misalnya gitu ya idenya. Maka dia kena palu. Nah, saya bertanya sama Anda ini dititipi Indonesia disangoni Maia sehingga Indonesia itu kewajiban Anda ataukah udah nih? Ya apa? Ataukah Anda itu pokoknya dikasih fadilah ma'iyah oleh Allah, sakarmu kok kayak apa? Yang mana? Yang nomor 2. Nah, saya ingin menjelaskan kepada para tamu kita, kenapa tadi kita wiritan, kenapa saya tiap malam, besok malam kita juga sampai jam segini di Bojonegoro. Ya, hampir tiap malam saya ke Malang seperti ini. Saya itu cuman dalam tanda petik merangsang atau memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadi subjek utama perubahan. Sebab kita tidak bisa jadi subjek utama perubahan. Tidak bisa. Tidak ada umat Islam Pak Mukhtar di Indonesia, yang ada golongan-golongan Islam. Kita berangkat dari kata ummah saja, kata umin ya. Umin saja, itu kita sudah tidak memenuhi syarat. Karena ada, kalau masyarakat kan yang berserikat, musyarakah ya. Kalau umat kan, kalau bahasa saya yang sepersusuan nilai. Sepersusuan nilai itu ummah. Tauhid, akhlakul karimah gitu ya. Kalau apalagi umat, masyarakat, rakyat itu juga dari Islam. Royah kan gitu. Nah teman-teman sekalian, karena kita tidak mungkin merubah Indonesia, dan kalau Anda sekarang bergerak keluar jadi satu pasukan Ma'iyah, milisi besar seluruh Indonesia,
yang satu kota kabupaten kita bisa kumpulkan 10.000, terus kita mau merubah Indonesia. Anda sudah hitung belum bahwa Anda akan bunuh-bunuhan melawan saudara Anda sendiri, sesama Islam dan sesama rakyat. Tolong Anda pelajari, itu kalau tidak salah di tes ke-8. Orang yang sedang bermusuhan sangat luar biasa dan sangat saling membenci itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bermusuhan. Yang saya lihat arus bawah dari sungai, saya tidak melihat kecipak ombak di atasnya. Dan teman-teman tidak menyadari bahwa kita sedang saling membenci luar biasa di antara umat Islam. Dan itu akan berbenturan luar biasa kalau kita terapkan perjuangan fisik itu. Jadi maka saya menahan diri dan menahan Anda semua untuk tidak melakukan itu. Kita cari jalan tol ke Allah Subhanahu wa taala. Karena toh yang menumbuhkan padi dan bikin panen padi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teorinya dari Cak Fuad bahwa orang yang berkumpul seperti di Ma'iyana adalah al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang bersaudara tidak karena hubungan darah, tidak karena ideologi, tidak karena transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan pilihan politik, tapi bersaudara lillahi ta'ala. Itu yang disebut Cak Fuad al-mutahabbina fillah. Nah, saya punya optimisme karena saya berasumsi Pak Muzamil, ya saya tidak mengatakan itu kesimpulan, ya, itu berasumsi. Marahnya Allah kepada umat Nuh itu menurut saya nomor satu tidak karena kekafiran mereka, tetapi karena kekasihnya yang namanya Nuh alaihissalam itu disakiti hatinya. Sampai Nabi Nuh kan minta bencana, ya Pak ya. Sampai Nabi Nuh minta hukuman. Jadi ini urusan cinta teman-teman sekalian, urusan cinta. Kalau sekedar orang kafir sedunia, Allah tidak berkurang sehelai apapun, sehelai bulu pun. Seandainya seluruh umatnya atau hamba-hambanya ini, ciptaannya ini kafir kepada dia. Tapi kalau ada kekasihnya Allah, entah itu Muhammad SAW, entah itu siapa, entah itu Cak Fuad, entah itu Yai Muzamil, entah Anda semua. Kalau dicintai Allah dan kalau kekasihnya Allah disakiti hatinya, maka Allah yang akan bertindak. Itu aja spekulasi saya. Allah yang akan bertindak. Maka yang saya lakukan adalah memperbanyak jumlah orang dan saya ajak melakukan segala sesuatu yang memungkinkan Allah lebih mencintai kita semua. Dadi kok ya Gusti Allah sing. Tapi itu pasif ya apa? Wong kon makian karo aku sampai jam 3 kan sing kuat ngono. Sing ngomong pasif-pasif iku. Delone arek-arek tangguhe. Sampean tidak usah kagum kalau hanya ini. Kalau sampean kemarin ke Bukit Jamur, sampean tidak paham kecuali teori keghaiban. Tempatnya begitu jauh, hujan badai, panggung hancur lebur, sound system instalasi hancur lebur, tanah yang semula bisa diduduki becek sampai segini airnya dan ngecembeng bledoknya. Dan kita sudah pesimis, Zaki pesimis, semua panitia pesimis, siapa nanti acara ini yang datang. Ternyata berkumpul segitu banyak orang dan duduk di atas bledokan itu, di atas lumpur itu. Betul-betul. Siapa mereka kalau bukan orang yang al-muhtadin, orang-orang yang dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya apa? Untuk apa? Longgo. Metenteng, kene ini masuk angin, ya toh? Nguyuh ya eman, kok nang ono apa-apa nek aku nguyuh, gitu. Eman lho Pak, iki nguyuh ngadeg lho eman. Karena mereka peka terhadap momentum hidayah. Jangan-jangan 1 menit saya meninggalkan ruang ini, di 1 menit itulah terdapat hidayah Allah. Kalau Anda kehujanan, Anda berpikir di antara ribuan titik-titik hujan itu mungkin ada 1 yang oleh Allah dimasukkan untuk mengantarkan hidayah, barokah dan rezeki kepada saya. Maka biarkan saya kehujanan, karena di salah satu air yang menimpa saya itu Allah mengantarkan berkahnya. Ya apa? Cara niruh kan. Satu-satu jalan dilakoni, terjang lah ngono. Makanya anak-anak ini tidak pernah payungan, Pak. Udan gak apa-apa, menter arek-arek, udan ya terus. Gitu loh. Di rumah di pesannya Pak Muzamil terbalik Pak. Saya ceramahnya di sana karena banjir sampai lutut, jamaahnya tak suruh naik. Aku pengajiannya dari tempat air, jamaahnya di sini. Itu malaikat aja kagum. Wah, kok iso ya? Kok aneh ya? Kok diwalik ya? Gitu. Lah iya no, aneh no itu. Aneh itu. Ya. Nah,
teman-teman sekalian, Anda mengalami keajaiban Allah di Ma'iyah, keajaiban yang luar biasa. Gini nih, biasanya kan jika tidak harus Sabtu terus besok Minggu, biasanya ya Selasa, ya Rebo, ya Kamis, meneh ya nyambut gawe. Arek-arek kok mulai numpak motor nang Gresik nang Sidoarjo kok turu mari sobo dilu ya mari nyambut gawe, Pak. Dan mereka sehat walafiat. Mereka ini insya Allah adalah sarana dari petunjuk Tuhan bahwa Allah akan menolong bangsa Indonesia. Melalui itu yang saya sebut, saya pun gabah den intri, bukan den. Gabah den intri itu bahasa Jawa. Allah sedang memfilter, Allah sedang ngayak. Nah, sedang nginteri. Nah, Anda ini adalah gabah yang terpilih, gabah unggul, tanaman masa depan yang unggul. Gitu loh. Gabah den interi itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini resume saya. Kenapa saya melakukan seperti ini terus-menerus, dan anak-anak itu juga urusannya Ma'iyah itu kan bukan golek ilmu, kangen, Pak. Kangen. Pokoknya gak teko iku wis gak iso turu wis. Gak iso turu. Gak iso turu. Kangen, Pak. Dan kangennya iku macam-macam bentuknya. Wingi ana nyar meneh ndek Jogja ndek Bantul iku. Jadi kalau nyun sewu ya, sekali lagi Pak Muzamil sudah jelaskan loh ya, tidak ada yang mandi, wirite ya gak, wonge ya gak. Gak ono sing sakti, wirite ya gak sakti, wonge ya gak. Tongkat Nabi Musa tidak sakti, yang sakti adalah Allah. Allah memerintahkan idrib bi asokal bahr, tapi Allah juga memerintahkan kepada wahai laut, membelahlah ketika disentuh oleh tongkat Musa, cuman tidak dituturkan di Al-Quran aja. Kan begitu. Pasti ada perintah yang double, karena komunikasinya dua arah, ada dua subjek. Jadi ini semua kita lakukan bukan karena ada yang sakti di antara kita. Saya sudah mengatakan di tetes yang ke-10, Cak Fuad kita syukuri Allah memberi Cak Fuad, kita syukuri Allah memberi Syekh Nur Samad Kamba. Tapi jangan anggap Cak Fuad kiai, ulama, mursyid dan seterusnya, karena mekanismenya bukan mekanisme seperti itu sini. Pak Muzamil juga dia kiai di wilayahnya, tetapi di sini adalah sahabat kita, kekasih kita, kan begitu. Jadi di sini ini ya gak ono rek. Lah aku kiai apane kiai? Ndak memenuhi syarat sama sekali. Belas. Tidak memenuhi syarat apapun. Sopo iku? Anake sopo iku? Turunane sopo lah? Ngono wong takon. Turunane sopo? Turunane Ronggolawe yang. Angel suwe-suwe aku. Kan gitu.